Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, limpahan dan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam semoga terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang Nabi yang telah mengajarkan kita peka terhadap tetangga, sahabat, keluarga dengan zakat dan sedekah. Hadirin rahimakumullah, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang sedekah. Sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir, tasbih, tahmid dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah dan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna yang mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat atau orang yang dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat sedekah adalah bahwa sedekah adalah sebab bertambahnya rezeki, bukannya berkurang. Harta kita justru akan bertambah jikalau kita bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambahkan harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Baiklah, setelah kita menyimak penjelasan mengenai apa itu sedekah, selanjutnya ada pun 5 keutamaan dari sedekah yang akan saya paparkan. Nah, yang pertama di sini, bersedekah tidak akan mengurangi rezeki. Jika kita melakukan bersedekah, hal tersebut tidak akan mengurangi harta atau rezeki kita. Justru Allah akan menggantinya dengan rezeki yang sebaik-baiknya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, yang kedua di sini, sedekah dapat membuka pintu rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa bersedekah justru akan membuka pintu rezeki yang baru. Nah, yang ketiga di sini, sedekah dapat menghapus dosa. Orang yang banyak bersedekah maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita akan dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, kita jangan pernah ragu atau menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu seberapa besar dosa-dosa kita yang kita miliki. Untuk itulah, sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten kita lakukan.
seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang mengatakan sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, selanjutnya di sini yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, dengan sedekah mampu menghapus dosa-dosa kita, maka dengan sedekah pula lah kita bisa terhindar dari api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang didapat serta dihapusnya dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Nah, yang terakhir di sini, sedekah mendapatkan naungan dari hari kiamat karena sedekah. Nah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya yang menjadi naungan umat manusia di hari kiamat adalah amalan sedekahnya, seperti sabda Rasulullah yang mengatakan naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Nah, sebenarnya masih banyak sekali keutamaan lainnya yang belum sempat saya sebutkan, namun setelah kita mendengarkan sedikit ceramah tentang sedekah ini, semoga kita semua dapat melaksanakan dengan semaksimal mungkin, karena apapun yang kita beri itu yang akan kita terima. Dan ketahuilah bahwa uang dan tenaga yang kita sedekahkan adalah investasi kita di akhirat nanti, yang pastinya investasi ini sifatnya abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, marilah kita lebih menggiatkan untuk bersedekah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.